sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kan yang menggugat juga saya sendiri dengan alasan yang kuat, dan alhamdulillah kalau alasannya tidak kuat mungkin pengadilan juga tidak akan mengabulkan gugatan perceraiannya. Sekarang kan ini aku sudah dapat sertifikat akta ya Pak. Aku belum dapat komunikasikan, mungkin aku juga nggak bisa pegang alat komunikasi di dalam. Jadi aku masih hubungan baik sama adiknya, ada Nabel namanya. Dia juga mungkin masih berduka juga dengan keluarga, masih shock. Yang pasti sih aku selalu mantau di medsosnya, sering WA lah sama keluarganya, hubungan baik. Berarti kedekatan Kak Janet sama Afiki sendiri tuh sampai tahap PDKT atau udah pacaran sih Kak? Maksudnya tahap sama Kak Vicky sendiri udah sampai tahap? Kan aku bilang, aku membuka hati seluas-luasnya untuk siapapun yang mau membahagiakan aku. Kita gimana tahu orang tulus atau enggak kalau kita nutup hati untuk orang lain. Tapi dari semua tindakan yang Afiki telepon orang tua aku dan segala macam, dia masih kayaknya masih penasaran, masih pengen tahu yang lain seperti apa. Jadi aku nggak bisa dengan, aku udah bilang sama Afiki, kalau mau serius ya tunjukinlah keseriusannya gitu. Jadi kalau misalnya enggak ya nggak akan dapat kesempatan itu. Nah di bulan ya mau lebaran kemarin sih, akhirnya aku kayak ngerasa ya mungkin Afiki masih penasaran dengan yang lain. Dan aku pun kan dari awal udah wanti-wanti, aku belum bisa membuka hati untuk siapapun. Jadi aku masih kayak menjajakan aja. Aku akan datang ke orang tua kamu gitu, kayak bercanda. Tapi ternyata dia lakuin, dia telepon orang tua aku gitu kan. Itu adalah salah satu perbuatan baik lah, silaturahmi kayak gitu. Makanya aku tuh nggak pernah ada pandangan buruk terhadap dia. Apapun yang mungkin menimpa dia sekarang, ya mungkin ini adalah yang harus dijalani Afiki. Mudah-mudahan Afikinya dikasih kekuatan lah, ketabahan, karena kita nggak akan ada yang tahu ya kalau kita dalam kesialan tuh siapapun bisa kena gitu. Tapi ya salah satunya adalah mudah-mudahan ini bisa memberikan apa ya, pelajaran yang terbaik untuk Afiki, berkah juga mungkin untuk semua orang di luar sana yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Semoga lebih berhati-hati lagi. Kita manusia nggak ada yang sempurna, semua pasti pernah salah. Itu aja. Kasih sayang, ada yang merhatiin. Kita nggak bisa munafik gitu. Orang bisa bangkit ya, sakit hati ya obatnya dengan hati yang lain. Itulah. Ternyata emang itu benar. Dari mulai November, Desember aku coba untuk buka hati karena ngelihat dia juga mungkin udah dengan yang lain. Jadi masa sih ya aku harus terus berharap sama dia gitu. Akhirnya aku coba membuka hati di bulan Januari, masih sama, masih hati masih goyah, masih belum yakin. Februari sambil jalanin proses sidang ini, Februari ke Maret itu dia mulai ngedeketin lagi mantan suamiku tuh, dan mengajak untuk berusaha untuk balik lagi ya Pak Dendi. Tapi pada saat itu aku tetap kekeh dengan keputusan aku, karena ya itulah hasil dari diskusi dan istiqomah aku. Terus ternyata setelah orang tuaku nerima dia mau berbuat baik, selesai punya akte, dia mau kembali lagi, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi aku. Ya dia kan bilang sesuai janjinya akan lebih baik, tapi ternyata mungkin dia masih bimbang dengan pilihannya dia sendiri. Akhirnya aku harus ikhlas lagi tuh. Udah membuka jalan lagi buat dia, membuka kesempatan aku dan keluarga, tapi dia tidak mempergunakannya dengan baik. Akhirnya lebih baik aku mundur dan melangkah dengan yang lain aja lah. Aku ya istilahnya sudah berusaha untuk kasih kesempatan kepada dia, bahkan yang setelah apa yang aku perjuangkan pada saat itu, ini juga lama banget prosesnya. Tapi ya ternyata itulah, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, dan aku membiarkan dia. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Kalau memang dia masih penasaran dengan yang lain, ya monggo lanjutin. Akhirnya aku yang mundur, aku yang harus ikhlas, rela hati, muat-muatin keluarga juga. Maaf kemarin udah ya mungkin salah aku lah, kasih kesempatan lagi sama dia. Akhirnya di bulan April aku coba membuka diri untuk orang lain, karena sebenarnya dari mulai
bulan Maret itu udah ada beberapa orang yang deket sih, salah satunya Afiki juga, beberapa orang yang perhatian sama aku, tapi ya balik lagi aku nggak mau apa namanya asal pilih, benar-benar aku harus lebih selektif itu aja. Kalau yang sekarang berarti dari mana nih kalangannya? Kalangannya yang pasti dia orang yang memang sudah lama juga aku kenal, sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, karena kan yang menggugat juga saya sendiri dengan alasan yang kuat, dan alhamdulillah kalau alasannya tidak kuat mungkin pengadilan juga tidak akan mengabulkan gugatan perceraiannya. Sekarang kan ini aku sudah dapat sertifikat, ini akta ya Pak, akta cerainya. Jadi ini menandakan bahwa aku ya memang sudah bulat dengan keputusan, tidak akan pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Itu pelajaran hidup buat saya. Dengan ini juga kan susah banget prosesnya, lama ya Pak ya, lama banget prosesnya. Aku jadi ngerasain bahwa perceraian itu memang tidak enak, prosesnya panjang, dan ya inilah akta cerai ini juga sebagai motivasi aku supaya aku bisa membina rumah tangga lebih baik lagi, cari calon suami yang benar-benar mudah-mudahan bisa amanah lah menjaga aku, sampai saling menjaga sampai akhir hayat. Itu harus tunggu dulu sampai inkrah. Inkrah itu 14 hari. 14 hari setelah putusan ada upaya hukum nggak dari tergugat. Kalau nggak ada, maka baru dia inkrah. Kalau belum, kalau masih dalam waktu 14 hari, dia belum boleh ngapa-ngapain, takutnya ada upaya hukum. Ternyata selama 14 hari tidak ada upaya hukum. Nah, ini sudah kita ambil akta cerainya. Neng Jenita Janet ini sudah berhak untuk, sudah boleh siapapun yang mau mendekat, mau melamar boleh. Sampai saudara tergugat pun boleh ikut berkompetisi ulang untuk mendapatkan Neng Jenita Janet ini, karena sudah selesai. Baik secara negara sudah inkrah, secara agama kamu sudah 3 kali masa haid ya? Oh udah lama ya, banget. Karena kemarin sempat COVID itu kan, udah jauh banget. Salah satu puru kan, jadi 3 kali masa haid, udah dari Maret sampai Juli, ya sudah secara agama juga sudah sah. Masa iddahnya sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, ini sebenarnya berkas pertama kali yang memang aku juga nggak tahu isinya apa, karena pengalaman pertama ya, dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi seperti ini ya Pak. Doain biar kayak rumah tangga Bapak juga langgeng terus, semua pemirsa juga langgeng terus ya. Ini aku baru tahu ini berarti untuk istri dan juga untuk mantan suami, Iya, mereka suami. masing-masing kita punya ya. kita punya. Ini benar-benar pertama kalinya ini membaca akta cerai itu yang seperti ini ya tuh. Ini udah legalisir ya Pak. Status singlenya clear. Iya, karena balik lagi lah, hal yang baik seperti pernikahan juga kita harus umumin, pun untuk mengakhiri sesuatu hubungan ya kita juga harus kasih tahu masyarakat lah bahwa biar tidak ada fitnah ataupun tidak ada hal-hal yang memang tidak sepantasnya diceritakan di luar sana, hal-hal yang memang menyimpang dari kenyataan gitu. Jadi dengan status Udah